Shalom, diberkati Tuhan. Katakan kanan kiri dengan jarak, aku diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, saudara juga diberkati Tuhan. Ya, haleluya saudara, hari-hari yang indah dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan selalu ada di tengah kita. Dia selalu menolong kita, dia selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru datang tempat ini mungkin bertanya, kok ada pemain bass baru gitu ya? Ya, ternyata stok lama. Ya. Wajah baru, stoknya stok lama. Jadi ini adalah anak kita yang dulu beberapa tahun yang lalu ada di tempat ini, sempat melayani keyboard ya dulu. Tapi ini mau nikah saudara. Ya doakan saudara ya, ini mau nikah, maka bimbingan pranikahnya ke sini ya. Nikahnya di Solo. Jadi kemarin datang dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ya, hanya untuk bimbingan pranikah. Sudah 2 kali saudara dalam 1 bulan. Om nanti lebaran saya nggak bisa pulang. Ini ada apa? Nggak bisa pulang bener. Jadi saya nggak bisa bimbingan pranikah. Ya gampang, bimbingan pranikahnya online itu saudara. Ya saudara. Dalam hidup kita ini selalu diatur oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan, dan kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Namun yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Daud mengalami hal itu. Ya, Daud merasakan penyertaan Tuhan itu. Ya. Tolong slide-nya. Kita akan buka kunci Tuhanku penolongku di dalam 2 Samuel. Jadi bacaan harian kita hari ini masuk di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat pertama sampai dengan 30. Kalau kita baca seluruh ayat ini nanti habis waktunya, maka saya kutip 1 ayat saja sambil kita berjalan mengikuti firman Tuhan pagi ini. Ya. Kok tidak bisa ya? Oh, pointernya masih di sini nih. Ya. Oke, 2 Samuel pasal yang silakan. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Sekali lagi kita baca 1 ayat ini saudara. Slide berikutnya itu ada ayatnya, tolong. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Saudara, pernyataan firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana seorang Daud ini bermazmur di hadapan Tuhan. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah ucapan syukur. Ya, kalau kita lihat perjalanan daripada Daud, tidak selalu mulus hidupnya ini. Tidak selalu nikmat. Ketika dia dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Samuel, seorang Daud ini tidak langsung menduduki tahtanya. Tapi berbagai macam hal boleh terjadi di sana. Ya. Peperangan Goliat kita bisa melihat. Daud ini kecil.
Tapi Goliat ini raksasa. Daud menang. Karena apa? Aku datang dalam nama Tuhan, kata Daud kala itu. Daud melihat Tuhan yang besar, bukan melihat Goliat yang besar. Daud melihat keperkasaan Tuhan, bukan melihat keperkasaan daripada seorang Goliat. Saudara, fokus hidup kita, kadang kita berfokus pada Goliat-Goliat ini. Kita berfokus pada masalah-masalah yang besar. Tapi sebenarnya ada Tuhan yang di pihak kita, yang jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Kadang-kala kita takut menghadapi setiap masalah yang ada. Tapi kita lihat di sana, Tuhan mampu menolong seorang yang namanya Daud ini. Saudara, masalah yang kita hadapi mungkin besar. Persoalan yang kita hadapi ini mungkin besar. Membuat kita ini gentar, membuat kita ini takut, membuat kita ini was-was. Tapi satu hal, ketika kita bersandar dan berserah pada Tuhan, aku datang dalam nama Tuhan, maka kemenangan di pihak kita. Amin. Amin. Sering terjadi dalam kehidupan kita seperti ini. Saudara, hampir 1 bulan ini saya sangat disibukkan dengan sebuah keadaan. Bapak sakit berulang kali, dan baru ketemu sekitar 3 minggu yang lalu di Panti Rahayu. Satu hal yang boleh saya syukuri adalah, sekali lagi, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ketika diperiksa, SGOT, SGPT-nya tinggi, lalu di situ ada dinyatakan abses liver. Ada nanah di dalam rongga perutnya. Ketika mau dilakukan tindakan di Purwodadi ternyata nggak bisa. Dengan berbagai macam kendala yang ada. Harus dirujuk ke Solo. Saudara, yang saya syukuri adalah bagaimana ketika saya berdoa bersama keluarga saya, di hadapan bapak saya bisa meneteskan air mata. Artinya apa? Saya yakin mungkin saat ini belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di balik semua itu, saya yakin Tuhan bekerja dahsyat. Pertolongan Tuhan bukan sekedar fisiknya, tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti pertolongan Tuhan juga menyelamatkan jiwa dan rohnya. Saudara, ketika dilakukan tindakan operasi, dikatakan di sana, dokternya bilang, sudah 1 liter cairan yang ada di dalam perutnya. Saudara, katakan juga, saya harus mencuci usus itu detail satu persatu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau kita melihat hanya masalah yang kita hadapi, kadang-kala kita ini menjadi gentar, kita menjadi takut. Saudara, mari bersama-sama kita memiliki Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar dari masalah kita, yang sanggup berperang bagi kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Katakan amin. Percayai Dia. Yang kedua, ketika dalam pengejaran Saul kita lihat, posisi Saul waktu itu masih menjadi raja. Dia memiliki pasukan yang hebat. Tapi kita lihat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan terhadap seorang yang namanya Daud tidak pernah terlambat. Daud selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu menjaga kehidupan daripada Daud. Ketika dia mengasihi anaknya, walaupun anaknya ini memberontak, dan kita lihat begitu kejinya. Nah ini saudara, kemarin saya sampaikan dalam salah satu renungan, ya, kalau kita itu berbuat sebuah kesalahan, dampaknya itu bukan hanya pada diri kita,
dosa ketika ada dalam diri kita, dampaknya itu bisa pada keturunan kita. Ketika Daud ini berdosa, dia mengambil istri orang lain. Kita lihat, dampaknya adalah Absalom. Absalom meniduri gundik-gundik daripada Daud. Ngeri, saudara. Efek dari dosa. Namun di situ seorang yang namanya Daud, kita lihat selalu ditolong oleh Tuhan. Pasal 21 kita lihat. Masalah ini bukan hanya masalah peperangan. Tapi kita lihat dalam pasal 21, di sana ada kelaparan hebat selama 3 tahun. Saya yakin kalau kelaparan hebat selama 3 tahun, jangankan 3 tahun Bapak Ibu Saudara, tidak makan, tidak minum, ya, dalam 5 hari saja, terutama minum, itu saya yakin sudah sangat lemas sekali. Dalam beberapa hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu sebuah peristiwa hilangnya kapal selam. Saya juga bingung, kapal selam kok bisa hilang gitu. Diprediksi oksigen yang ada, cadangan hidup itu hanya 3 hari. Kalau coba kita lihat, kita gambarkan situasinya dengan zaman itu, 3 tahun yang terjadi kelaparan. Kenapa terjadi kelaparan? Karena terjadi kekeringan. Ada tanah yang tandus. Kalau terjadi kekeringan, cari air susah apa gampang? Susah. Saya ingat ketika saya SD, Ethiopia kala itu terjadi kelaparan yang begitu mengerikan. Dan saya lihat ketika saya SD waktu itu, maaf, air kotoran dari sapi kala itu diminum oleh anak-anak. Kenapa? Butuh air. Butuh, terjadi kelaparan hebat dan orang mayat itu, saudara, ada di sepanjang jalan kita lihat. Waktu itu saya coba lihat kelaparannya hanya 1 tahun di Ethiopia ini. Kalau ini 3 tahun, coba bayangkan. Tetapi kita lihat pertolongan Tuhan ketika seorang Daud ini bersimpuh di kaki Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu tepat menolong kehidupan daripada Daud dan rakyatnya. Saudara, inilah yang menyebabkan seorang Daud ini bermazmur di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian-pujiannya di hadapan Tuhan. Ketika seorang Daud ini bermazmur, karena hatinya bersukacita, maka Tuhan pun disenangkan. Saudara, ada kata selamat, menyelamatkan, keselamatan. Dalam perikop ini diulang berulang kali. Bahkan dalam satu ayat, pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, kalau kita cermati, kata selamat ini 3 kali. Lalu pasal yang ayat yang keempat, ayat yang 28, 36, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa Tuhan itu berdaulat atas hidup manusia. Tergantung kita. Kita mengandalkan keselamatan dari Tuhan ataukah dari hidup kita sendiri. Dan luar biasanya, saudara, musuh yang di sana dikatakan, ya terkhusus di dalam ayat 4, ini bentuknya bukan singular, tetapi plural, bentuknya jamak. Ya, artinya apa? Musuh itu bukan hanya satu. Kalau tadi dalam pasal sebelumnya kita lihat di dalam itu adalah semua musuhku, berarti sudah banyak. Tetapi kita lihat kata musuh, kadang-kala orang mencari sebuah, ini kan hanya musuh satu orang. Tetapi kita lihat kata aslinya adalah dalam bentuk jamak.
Jamak itu lebih daripada satu orang, artinya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, di sana bisa kita lihat bahwa kesetiaan Tuhan itu sudah teruji dan sangat teruji bagi seorang yang namanya Daud. Saudara, dalam hidup kita, musuh yang kita hadapi ini bukan satu. Masalah yang kita hadapi itu saya yakin setiap orang berbeda-beda. Tetapi pasti bukan hanya satu masalah saja. Pasti banyak masalah, entah itu sakit penyakit, mungkin ekonomi kita, pasti ada buntutnya. Mungkin keluarga kita, mungkin anak kita, dan seterusnya. Saudara, musuh-musuh kita, ya dikatakan itu adalah tadi pencobaan. Kalau kita berbicara pencobaan itu menghancurkan, ujian itu membawa naik tingkat. Kadang-kala kita itu tidak sadar di dalam pencobaan itu ada ujian. Ketika kita dihadapkan persoalan-persoalan yang banyak, ya, itu kita tidak sadar sebenarnya iblis juga ambil bagian di dalamnya. Bisa saja iblis ambil bagian di dalamnya. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Contoh ketika kita ini sedang dihadapkan persoalan ekonomi kita. Kita kesulitan. Apakah kita tetap setia pada Tuhan ataukah berbicara kepada hal-hal lain? Kita bisa melakukan hal-hal yang salah di sana. Mencuri. Dan hal-hal yang lain yang bisa menghancurkan hidup kita. Saudara, ini adalah perkara-perkara pencobaan. Saudara, pagi ini kita mau belajar bersama-sama. Ada berapa hal, ada 3 hal yang akan kita pelajari, kunci daripada Tuhanku, penolongku. Yang pertama adalah kuncinya ketika kita hidup dalam jalan-jalannya. Ketika kita hidup dalam jalan-jalannya. 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat 22 dan 23. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya ku perlihatkan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Daud menaikkan pujian itu. Dia merasa telah hidup di dalam jalan-jalannya. Loh pastor, dia kan bunuh siapa namanya? Uria. Dia ambil itu Betseba sebagai istrinya. Katanya hidup dalam jalan-jalannya. Saudara, coba kita cermati nanti. Hidup seorang yang namanya Daud tidak lepas daripada dosa. Dia adalah orang yang berdosa. Tapi konsep hidupnya ini yang berbeda. Yang menyebabkan hidupnya ini hidup dalam jalan-jalannya. Yaitu hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan segera mungkin ketika seorang yang namanya Daud ini jatuh di dalam dosa. Dia selalu ambil jalan-jalan Tuhan. Setiap waktu dia bersekutu dengan Tuhan. Maka saudara, Daud ini dikatakan berkenan di hati Tuhan. Daud tidak berjalan sesuka hidupnya, semau hidupnya, tetapi selalu Tuhan yang memimpin. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia ikuti jalannya Tuhan. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia ikuti jalannya Tuhan. Dia lepaskan dosanya. Saudara, yang terjadi adalah ketika kita dihadapkan kesulitan, terkadang kita ini enggak sadar, wah ternyata jalan Tuhan itu rumit. Saudara, berapa panjang perjalanan seorang yang namanya Daud dari dia diurapi,
menjadi seorang raja, ini membutuhkan proses yang panjang. Prosesnya sangat panjang. Dia harus masuk dalam sebuah situasi yang sulit juga. Tidak selalu di dalam kenyamanan. Tapi dia juga masuk dalam padang gurun yang tandus, yang menakutkan, yang mengerikan. Berapa kali Daud akan mati? Tetapi dia hidup dalam ketetapannya. Kalau kita lihat saudara, ketika seorang Daud ini ada kesempatan membunuh Saul, dia ingat firman Tuhan. Coba bayangin kalau kita ini sudah mau dibunuh, cobalah kita sebagai manusia, kita ini disakiti itu. Rasanya pengen apa saudara? Pengen bales. Tapi kita lihat, ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia ingat apa yang dikatakan Tuhan. Dia dalam pelarian, tapi dia ada kesempatan bunuh. Ada kesempatan, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia ikuti jalan-jalan Tuhan itu. Di dalam masa kritis-kritis seperti itu, iman kita diuji. Iman kita diuji. Yang harus kita lakukan adalah tetap setia dalam jalan-jalannya. Kita nggak ngerti rancangan Tuhan itu bagaimana. Terkadang kita memang sulit memahami jalan-jalannya. Kenapa? Ketika saya diurapi, Daud katakan gitu ya, katakanlah, aku kok justru masuk dalam padang gurun yang begitu menakutkan. Nyawa saya terancam. Katanya saya ini diurapi menjadi raja. Tapi kenapa saya harus menghadapi berbagai macam ancaman bahaya kematian? Itu Daud. Tapi yang harus kita percayai adalah di dalam Yesaya pasal 5 ayat 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita nggak tahu rancangan Tuhan itu setinggi kita bisa ngukur tingginya langit. Nggak ada yang bisa ngukur. Tingginya langit rancangannya Tuhan. Kita nggak bisa tahu menyelami rancangan Tuhan. Tantangan yang kita hadapi, mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi ini begitu rumit, sulit. Menghabiskan pikiran kita, menghabiskan tenaga kita. Namun yang harus kita percayai di sana dikatakan, ya, rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terbaik. Jalan Tuhan itu pasti jalan yang terbaik. Maukah kita mengikuti rancangan Tuhan yang baik itu? Saudara, tantangannya besar, tantangannya banyak. Namun satu hal dalam hidup kita mau tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mungkin ada kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi ketika ingat jalan Tuhan, ada kesempatan dalam kesempitan. Kadang-kala kita mengambil kesempatan yang jahat itu. Pagi ini saya bersama-sama kita untuk diingatkan Tuhan. Tetap ikuti jalan-jalan Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mazmur 25 ayat yang 10 di sana firman Tuhan katakan, yang pasti adalah jalan Tuhan adalah setia dan benar. Firman Tuhan katakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Semua jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang memegang kesaksian-kesaksian perjanjiannya. Percaya ini saudara.
Mungkin kita sedang dalam derita, mungkin kita sedang ada dalam masalah. Wis rumah tanggaku kok koyo ngene, ekonomi iki koyo ngene, masa depanku kok yo ora jelas. Saudara, saya mau katakan pada kita sekalian, pemazmur mengatakan bahwa jalan Tuhan adalah kesetiaan dan kebenaran, dan tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, kita ketika terus berusaha menjaga hidup tak bercela, ya, ayat yang 24, aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Sekali lagi saya katakan, seorang yang namanya Daud bukanlah orang yang sempurna. Seorang yang namanya Daud bukanlah orang yang kudus. Tetapi seorang yang Daud berusaha terus menjaga kekudusannya. Pola hidup Daud adalah pola hidup pertobatan. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak mencari orang benar. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Yang kita berdosa ini mau diubahkan dan diperbaharui untuk menjadi tidak berdosa. Untuk menjadi orang yang seperti Yesus, yang kudus, yang sempurna itu, kok nggak bisa gini? Slide berikutnya, sudah masuk slide berikutnya ya. Untuk menjadi orang yang seperti Yesus, kita butuh proses. Begitu dengar firman Tuhan tidak langsung, namun adalah proses. Setiap kita mengaku dosa kita, bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan ini Maha Pengampun. Ia adalah setia dan adil. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Pertanyaannya, apakah kita ngaku dosa yang sama itu akan diampuni? Firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21 dan 22, ternyata tidak. Bertobat itu sekali, bukan tobat tomat. Tobat sambal, saudara. Kalau tobat sambal diulang, dan diulang. Yang dimaui Tuhan adalah kita ketika kita ini sudah tahu itu salah dan Tuhan sudah menetapkan salah, kita bertobat dalam hal yang sama. Kita mudah marah, ngerti kalau dosa itu, marah itu dosa. Ya jangan diulang marah kita. Ngerti kita ini kalau gosipin orang lain itu dosa. Ya jangan gosipin orang lain. Ngerti kita ini mengeluh itu dosa. Ya jangan diulang. Kalau itu diulang, firman Tuhan katakan, cocok apa yang dikatakan peribahasa. Yang benar ini, anjing kembali ke muntahannya, dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Masih sama. Ketika orang ini bertobat, percaya kepada Yesus, yang terjadi adalah, wah, aku sudah dikuduskan dan diselamatkan Tuhan. Ya. Tetapi ternyata masih jatuh dalam dosa yang sama. Masuk di dalam
lumpur lagi, makan muntahannya lagi. Saudara, ini yang sering terjadi. Berarti seperti lagunya Obi Mesak, aku masih seperti yang dulu, gak ada perubahan. Katanya orang percaya, tetapi tidak ada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini adalah kerinduan daripada seorang yang namanya Daud itu. Ketika dia ini sudah diakui oleh Tuhan, kamu ini salah. Nabi Nathan berbicara dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia tidur di dalam debu. Dia ngaku salah di hadapan Tuhan. Dan dia tidak mengulangnya lagi. Saudara, pertobatan dituntut dalam setiap langkah kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak ingin pertobatan kita hanya pertobatan yang tobat tomat. Sebentar-sebentar tobat, sebentar-sebentar kumat. Tapi Tuhan ingin kita bertobat cukup sekali. Karena apa? Ketika kita bertobat, ya, maka Tuhan setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita seperti anjing dan babi. Tuhan menginginkan kita, ketika kita ini sudah dipakaikan baju yang kudus, yang layak, tetap kita jaga kekudusan dan kelayakan baju yang kudus itu. Inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Tuhan menolong Daud karena memiliki prinsip itu. Tuhan menolong Daud, menyelamatkan Daud, membebaskan Daud karena seorang Daud memiliki konsep pertobatan. Dia terus berusaha untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang terus rindu hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan itu, Tuhan sangat mengasihi itu. Wah, aku ini orang berdosa. Ya, memang kita ini semua berdosa. Karena Tuhan mencari orang yang berdosa. Kalau saudara datang gereja ini, ya saya yakin karena pengen hidup lebih sempurna, lebih baik. Tuhan menginginkan kita terus berproses untuk seperti Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, ketika Tuhan satu-satunya terang hidupnya. Artinya ayat yang 29 firman Tuhan katakan demikian, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Artinya di sini Daud tidak mengandalkan ilah-ilah lain. Berbicara mengenai ilah-ilah lain itu banyak. Bisa sahabat kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita, atau segala yang ada dalam hidup kita ini menjadi andalan. Tetapi seorang Daud ini benar-benar berserah, ini loh Tuhan, aku ini enggak apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini ya seperti ini. Ketidakberdayaan Daud inilah yang menyebabkan seorang Daud ini menyadari bahwa hanya Yesus Tuhan itu terang hidupnya. Pastor kalau sakit nggak dioperasi, nggak minum obat, ya nggak mungkin sembuh. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tetapi yang akan menjadi andalan siapa? Kemarin dalam renungan saya sampaikan, ketika kita ada sesuatu hal, pertama kali yang kita sebut siapa? Yang kita cari siapa? Tuhan menginginkan ketika kita dihadapkan segala sesuatu, pertama kali adalah lutut kita untuk bersimpuh di kaki Tuhan.
berdoa, meminta, Tuhan menunjukkan jalannya. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah orang-orang yang menganggap Tuhan itu satu-satu terang hidupnya. Kadang-kala kita mengandalkan yang lain. Wah, minum obat dulu. Saudara, kalau saya mau minum obat, saudara, jangan pikir setiap hari saya selalu minum obat, saudara. Tensi saya ya kadang tidak terkontrol. Kemarin ketika kecapean, ya kok kaku sekali ya ini, kok kenceng-kenceng gitu. Ya, dengan istri saya di Solo, perawatan, Dek, sini Dek tensi dulu. Lah kok tinggi men gitu. Lalu saya ambil minum obat, saya double. Ya, ini saya minum obat double. Pagi, ya, ada, sore ada. Lah kemarin saya telepon sama salah satu teman dokter di Panti Rahayu. Dok, ini saya seperti ini, boleh minum ini? Ya nggak apa-apa, didobel. Gitu. Double, saudara. Tetapi ketika saya minum itu saya andalkan, saya yakin, percaya bahwa semua yang terjadi, obat ini hanya sarana dari Tuhan untuk memberikan kesembuhan pada kita. Tapi penyelamat dan penyembuh kita hanya pada Yesus. Inilah yang harusnya menjadi andalan kita, Bapak Saudara. Wah, ini usaha saya pandemi ini kok koyong ini toh, susah banget toh, piye toh. Saudara, kadang-kala kita berbicara seperti itu. Tapi saya mau katakan, kadang-kala kita tidak menomorsatukan Tuhan. Kita tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja bagi kita. Ya. Apakah kita masih mengandalkan diri kita atau Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Kalau saudara masih mengandalkan diri saudara, apa yang saudara miliki? Apa yang saudara melekat dalam hidup saudara? Saudara, Tuhan akan sulit menolong kita sekalian. Karena kita masih berpegang, aku bisa kok Tuhan. Tapi ketika kita mengangkat tangan kita, aku mau mengikuti firman-Mu, terang-Mu Tuhan. Aku mau mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ini akan berbeda. Tuhan akan segera turun tangan. Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dalam sepanjang hidup Daud, dia hanya bertaut pada Tuhan. Selalu bertanya pada Tuhan. Apa yang harusnya saya kerjakan? Yang dia andalkan Tuhan. Ketika berperang, ya, dengan orang-orang Filistin, saudara, Daud ini tidak selalu mengandalkan otaknya. Dia selalu bersimpuh di kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan, aku menunggu firman-Mu Tuhan. Aku menunggu firman-Mu. Apa yang harusnya saya kerjakan? Bahkan ketika Daud ini berperang, dia harus berputar mengitari gunung. Dia harus berputar dulu. Tidak langsung tatap, menghadapi muka lawan muka. Tapi ketika Tuhan berbicara, kamu harus melakukan strategi ini, maka Daud pun mengikuti. Ini menunjukkan bahwa seorang yang namanya Daud ini tidak lepas daripada firman Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan, merindukan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan dalam firman-firman-Nya. Maka Daud bisa bermazmur. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena dia selalu merindukan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Inilah yang dikerjakan Daud. Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita ini membaca firman Tuhan. Ketika kita ini suntuk, ketika kita ini sedih, ketika kita ini dihadapkan persoalan. Cari Tuhan.
baca firman Tuhan, maka firman itu akan memberikan kekuatan pada kita. Amin. Dia akan memberikan spirit yang baru, semangat yang baru. Saudara, ketika saya berdoa buat bapak saya bersama anak-anak dan istri saya, yang saya kerjakan adalah selalu saya sisipkan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, yang memberikan spirit yang baru. Kemarin Bapak sudah pulang. Kemarin pula Pastor Ben datang dan saya bersyukur, berdoa. Ya. Ketika itu dikerjakan, saudara, Bapak itu banyak bicara dengan Pastor Ben. Wah, saya tuh bersyukur diselamatkan dan ditemukan di rumah sakit Panti Rahayu, dalam tanda kutip yayasan Kristen, saudara. Banyak bicara, saudara, di situ dengan Pastor Ben. Saya mensyukurinya. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkannya tubuhnya, Engkau pun Tuhan akan juga menyelamatkan rohnya. Itulah yang menjadi kerinduan saya, saudara. Saya percaya suatu saat akan terjamah hatinya. Kita tunggu waktu Tuhan. Ya. Setiap firman Tuhan itu memberikan spirit, memberikan kekuatan, memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Maka firman Tuhanlah yang menjadi andalan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang 5. Dan inilah berita yang telah kami terima dari Tuhan, Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, ketika kita mungkin sulit, kita mungkin berat, saudara butuh terang dari Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Saudara, mari bersama-sama mulai hari ini kita berkomitmen untuk berpegang, mendengarkan, merenungkan, membaca firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga seperti kata Yosua, kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan menolong kita karena kita berpegang pada firman-Nya, kepada terang firman-Nya. Karena terang firman-Nya itu memberikan pertolongan bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini mendidik kita, mengajar kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu ditolong oleh Tuhan. Tutup Alkitab, saudara, dan kita mau renungkan firman Tuhan. Kita mau saat teduh bersama-sama. Kita mau renungkan firman Tuhan.